dosen dan juga teman-teman sekalian. Kami dari kelompok 5 yang terdiri dari saya Stella dan teman-teman saya Angelica Vivian Christy, Sally Elida, Jason Yudi Putra, dan Davin Eveldo. Kami akan mempresentasikan dengan analisis kami tentang penerapan Flower of Service pada UMKM Jasa Mandala Salon. Yang pertama, saya akan membahas tentang latar belakang Salon Mandala. Salon Mandala ini merupakan salah satu badan usaha home industry yang bergerak di bidang jasa kecantikan. Salon Mandala ini memiliki beberapa keunggulan, antara lain harganya yang terjangkau, hasil riasannya yang cukup tahan lama, dan pelayanan mereka juga sangat ramah. Mengikuti perkembangan tata rias terkini serta dilengkapi dengan desain interior yang memberikan suasana nyaman bagi para pelanggannya. Salon Mandala sendiri sudah berdiri sejak 30 tahun dan beralamatkan di Komplek Bumi Indah Blok E nomor 4 Nagoya di Batam. Dalam penelitian ini, kami bergerak untuk merancang suatu jasa yang memiliki pelayanan yang cukup baik. Untuk mendapatkan ketertarikan pada konsumen, maka dibutuhkan hasil yang bagus supaya konsumen merasa puas dan senang dengan hasil yang diberikan dan mencapai hasil yang mereka terapkan. Juga penelitian ini dirancang untuk membantu meningkatkan sistem pada jasa Salon Mandala, yaitu Flower of Service. Tujuan dari penelitian kami ini adalah yang pertama, untuk mengetahui apakah kualitas pelayanan dapat mempengaruhi kelangsungan usaha jasa rias Mandala di Salon Batam. Yang kedua, untuk mengkaji apakah harga dapat mempengaruhi kelangsungan bisnis jasa rias Salon Mandala di Pulau Batam. Yang ketiga, untuk mengetahui apakah kepuasan pelanggan dapat mempengaruhi kelangsungan jasa rias Mandala Salon di Batam. Dan yang terakhir, untuk mengetahui pengaruh orang-orang di zaman modern yang sudah berkembang pesat. Saya akan membahas profil UMKM dari Salon Mandala ini. Salon Mandala ini sudah berdiri sejak tahun 30 tahun lamanya, yang terletak di depan Hotel Juju, di mana banyak orang yang lalu lalang di daerah sana. Tentu saja itu membantu para konsumen yang dari luar negeri maupun dalam untuk mempercantik diri dan juga yang ingin bersantai. Dan juga menikmati pelayanan dari Salon Mandala, dipimpin oleh seorang ibu yang bernama Gue Eng. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh teman saya. Layanan jasa. Pelayanan adalah suatu kegiatan perbuatan, kegiatan atau kinerja yang tidak terlihat tetapi dapat dirasakan. Layanan juga merupakan struktur yang komprehensif, tidak tunggal, dan secara konsisten digunakan secara unidimensional. Selanjutnya, jasa pengembangan. Terdapat 4 konsep jasa pengembangan, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, responsif atau ketanggapan. Yang kedua, reliability atau keandalan. Yang ketiga, jaminan dan kepastian. Yang keempat, empati. Yang kelima, tangible atau berwujud. Selanjutnya adalah distribution in a service context, atau disebut juga dengan distribusi dalam konteks jasa, yaitu suatu pendistribusian di mana pengalaman layanan kepada pelanggan sangatlah penting. Bukan hanya itu, jenis-jenis interaksi dengan karyawan dengan ini semua maka akan terhubung dengan flower of service. Distribusi dapat dibagikan menjadi 3 elemen, yaitu informasi dan arus promosi. Yang kedua, alur negosiasi. Yang ketiga, aliran produk. Yang kedua, determining type of contact. Option for service delivery, atau disebut juga dengan pilihan distribusi untuk melayani pelanggan. Ada beberapa macam pemilihan distribusi untuk melayani pelanggan, yaitu yang pertama, pelangganan mengunjungi situs layanan. Yang kedua, penyedia layanan pergi ke pelangganan. Yang ketiga, transaksi layanan dilakukan dari jarak jauh. Yang ketiga, place and time decision atau pemilihan tempat dan waktu adalah penentu utama untuk menentukan fasilitas layanan. Adapun batasan lokasi, yaitu yang pertama, kebutuhan operasional. Yang kedua, faktor geografis. Yang ketiga, perlu untuk skala ekonomi. Yang ketiga, secara tradisional waktu pengiriman jasa hanya terbatas sampai dengan siang hari, waktunya pun hanya 40 sampai 50 jam per minggu. Untuk layanan yang lebih fleksibel bisa menggunakan layanan seperti layanan 24/7. Akan tetapi banyak juga perusahaan jasa yang tidak menggunakan hari kerja 7 hari. Selanjutnya, delivering service in a cyberspace
atau disebut juga dengan memberikan layanan di dunia maya. Yang memberikan layanan di dunia maya terdapat internet memfasilitasi 5 kategori aliran, yaitu informasi, perundingan, layanan, transaksi, dan promosi. Selanjutnya, role of intermediaries atau disebut juga dengan peran perantara, merupakan salah satu cara untuk meluas kebutuhan jasa. Selanjutnya, distribution challenge in a hard domestic market atau disebut juga dengan tantangan distribusi dalam pasar domestik yang besar. Tantangan distribusi dalam pasar berupa zona waktu, multikulturalisme, dan perbedaan hukum yang berlaku. Selanjutnya, distributing service internationally atau disebut juga dengan mendistribusikan jasa ke internasional, yaitu pendistribusian ekspor-impor yang memerlukan pihak ketiga seperti agen lisensi, palang, waralaba, mitra aliansi, usaha padukan minoritas. 2.2 Flower of Service. Flower of Service adalah sebuah konsep yang menggambarkan produk utama perusahaan jasa yang dikelilingi oleh layanan pelengkap tambahan lainnya, yang dimana digambarkan sebagai bentuk bunga yang merupakan inti dari produk perusahaan yang bagus. Namun ketika dipadukan dengan layanan pelengkap tambahan lainnya yang tidak baik, maka secara keseluruhan tidak akan terlihat indah. Terdapat 2 peran dari supplementary service. Yang pertama adalah facilitating service. Facilitating service ini adalah jasa yang digunakan untuk menyokong jasa utama perusahaan. Facilitating service ini dibagi menjadi A information. Dalam mendapatkan nilai yang diinginkan dari suatu produk atau jasa, maka para konsumen perlu untuk mengetahui informasi yang relevan terhadap suatu produk atau jasa. Contohnya adalah penyampaian informasi di dalam bidang jasa penyewaan lapangan olahraga yang memberikan informasi tentang harga, waktu operasional, jadwal ketersediaan lapangan, syarat beserta ketentuan-ketentuan yang berlaku melalui website perusahaan. Yang B, order taking. Ketika konsumen telah membeli, maka proses menerima order pun harus dapat dilakukan secara cepat dan tepat, sehingga pelanggan tidak perlu menghabiskan waktu dan mengeluarkan usaha yang tidak perlu untuk mendapatkan jasa perusahaan. Hal ini memanfaatkan teknologi seiring berkembangnya zaman, maka dapat meminimalisasikan usaha yang tidak perlu bagi kedua belah pihak. C. Billing. Memberikan tagihan kepada konsumen dengan tepat waktu dan menjelaskan secara rinci mengenai suatu tagihan. Terdapat beberapa sistem tagihan, yakni tagihan variabel, tagihan secara langsung, tagihan secara verbal, tagihan melalui mesin, dan self-billing. Contohnya ketika perusahaan memberikan informasi batas waktu pembayaran dengan mengirim email kepada konsumen yang ingin dituju. D. Payment. Setelah memberikan tagihan, para pelanggan diharapkan agar segera dapat melunasi tagihan tersebut dengan memanfaatkan teknologi yang sangat mendukung dalam melakukan pembayaran, yakni melalui e-banking ataupun PayPal. Yang kedua adalah enhancing service. Enhancing service ini adalah jasa yang dapat meningkatkan nilai tambahan untuk konsumen. Terdapat beberapa bagian dari enhancing service. A. Consultation. Consultation adalah memberikan saran sesuai keluhan yang dihadapi para konsumen. Maka dari itu, perlu diperhatikan catatan-catatan konsumen. Contohnya adalah menerapkan konsultasi melalui website perusahaan, dengan memberikan video tutorial penggunaan jasa, dan tersedianya halaman tanya jawab. B. Hospitality. Hospitality adalah bagaimana suatu perusahaan menerima konsumen penuh syukur. Terdapat beberapa elemen hospitality, yakni penyambutan, memberi makanan dan minuman, serta memberikan fasilitas umum lainnya. Yang C. Safekeeping. Safekeeping ini adalah memberikan keamanan yang diinginkan konsumen saat menggunakan produk atau jasa. Contohnya adalah menyiapkan tempat penitipan barang. D. Exception. Exception adalah hal-hal yang terjadi di luar proses rutin perusahaan, seperti mendapat permintaan khusus dari pelanggan atau mendapat keluhan dan pemecahan masalah dari suatu pelanggan. Maka dari itu, perusahaan harus menyediakan prosedur-prosedur untuk solusi mengatasi permasalahan yang sesuai. Contohnya adalah permintaan khusus pelanggan untuk menyewa seluruh gedung lapangan badminton untuk keperluan kampanye. Banyak kelopak bunga atau supplementary service yang tidak menjadikan perusahaan itu unggul, tetapi kelopak bunga yang sesuai dan sempurna untuk inti bunga yang ada akan membuat suatu perusahaan itu menjadi unggul. 2.3 Pendekatan strategi. Pemasar memungkinkan setiap orang terlibat dalam bidang pemasaran.
untuk dapat mengambil suatu keputusan berdasarkan pendekatan yang diambil. Pendekatan efisiensi versus dengan pendekatan efektivitas ini harus mencerminkan keseimbangan di antara faktor efisiensi dan efektivitas. Menurut Whittington pada tahun 2001, dalam karyanya yang berjudul Theory of Strategy, yang dimana menyebutkan beberapa teori yang dituangkan dalam bentuk pendekatan. Terdapat 4 pendekatan yang dapat menjelaskan strategi, diantaranya adalah pendekatan klasik, perspektif evolusioner, pendekatan proses, dan perspektif sistemik. 2.4 adalah operasi bisnis perusahaan. Manajemen operasional adalah strategi yang digunakan dalam penataan penyelenggaraan operasi bisnis untuk menciptakan efisiensi maksimum dalam sebuah perusahaan. Selain itu, manajemen operasional merupakan bagian vital dalam meningkatkan suatu strategi perusahaan dan memastikan kelangsungan hidup perusahaan dalam jangka yang panjang. Untuk menjalankan suatu operasional perusahaan, maka diperlukan kemampuan manajemen yang dikenal dengan manajemen operasional. Tujuan dari manajemen operasional ini adalah untuk meningkatkan profitabilitas suatu perusahaan. Analisis jasa pengembangan merupakan suatu analisis di mana pengembangan layanan konsumen diproses. Analisis ini terdiri dari beberapa konsep, yaitu yang pertama adalah responsiveness atau ketanggapan. Kebijakan yang memberikan informasi yang jelas dan memberikan pelayanan yang cepat dan tepat kepada para konsumen. Pada dasarnya, Salman Mandala ini sudah melakukan ketanggapan yang bagus, yaitu dengan memberikan pelayanan yang cepat akan tetapi tidak ada kesalahan dalam melakukan layanan tersebut. Maka dengan ini para pelanggan akan mengagumi kualitas pelayanan yang dilakukan oleh Salman Mandala. Lalu yang kedua ada reliability atau keandalan. Kemampuan perusahaan yang secara akurat dan andal untuk memberikan suatu pelayanan yang sesuai dengan kebutuhan. Salman Mandala menyediakan suatu layanan yang dapat memenuhi janji yang dibuat oleh para konsumennya. Contoh, Salman Mandala memberikan kepercayaan bahwa hasil dari potongan rambut mereka akan sesuai dengan ekspektasi mereka dengan cara memperlihatkan testimoni pelanggan lainnya. Dengan ini pelanggan akan terus mempercayai pelayanan di Salman Mandala dikarenakan sudah terpercaya. Yang ketiga ada jaminan dan kepastian. Suatu kemampuan agar dapat menumbuhkan suatu rasa kepercayaan para konsumen terhadap Salman Mandala. Semakin baik suatu persepsi konsumen terhadap suatu jaminan, maka akan semakin tinggi pula juga kepuasan konsumen secara alami. Hal ini dapat tercermin dari kemampuan staf yang bekerja di Salman Mandala memiliki pengetahuan dan kinerja yang baik, dan bagaimana para karyawan yang bekerja di Salman Mandala mampu dalam menjaga sopan santun dan berkomunikasi kepada konsumen, seperti tidak membedakan status sosial, serta melakukan tugas dan tanggung jawab mereka semaksimal mungkin, sehingga para konsumen akan senantiasa sering mengunjungi Salman Mandala karena memiliki nilai kepercayaan yang baik akan servis yang dilakukan. Yang keempat ada empati. Salman Mandala mampu memberikan perhatian tulus dan personal kepada para konsumen yang mereka layani. Hal ini dilakukan oleh Salman Mandala secara khusus memberikan pelayanan yang sama tanpa membedakan ras, suku, budaya, dan status sosial dari para konsumen, serta memberikan perhatian yang tulus seperti telah menganggap para konsumen itu adalah keluarganya sendiri. Lalu ada tangible atau berwujud. Tangible adalah fitur yang menunjukkan keberadaan dari suatu perusahaan, seperti penampilan peralatan dan fungsi sarana serta prasarana untuk memberikan bukti nyata atau layanan yang diberikan oleh penyedia layanan. Hal ini dapat berupa gedung dan ruangan, tempat yang bersih dan nyaman, peralatan dan perawatan yang digunakan, dan tentunya penampilan para pegawai. Salman Mandala memiliki lokasi yang strategis sehingga mudah dikunjungi oleh konsumen, yang dimana salon ini terletak pada Komplek Bumi Indah Blok E nomor 4, Nagoya, Batam, Riau, Indonesia, dan terletak tepat di Hotel Juju, serta salon ini memiliki fasilitas yang sangat memadai dalam memenuhi kebutuhan para konsumen dan memiliki ruang ber-AC sehingga para konsumen dapat merasa nyaman dalam melakukan perawatan rambut, dan tentu saja lingkungan serta peralatan yang digunakan pun juga bersih.
Tidak lupa juga salon ini menyediakan akses wifi agar para konsumen tidak merasa bosan dengan perawatan yang dilakukan sehingga mereka dapat mengakses media sosial sehingga sebagai hiburan mereka atau membayang game. Distribution in the service context atau distribusi dalam konteks jasa. Salon Mandala melakukan pendistribusian secara langsung, yaitu dengan direct kontak kepada pelanggan. Hal ini membuat pendistribusian yang dilakukan oleh Salon Mandala menjadi efektif. Determining type of contact. Yang kedua, yaitu pilihan distribusi untuk melayani pelanggan. Tipe pendistribusian yang dilakukan oleh Salon Mandala adalah Customer Visit Survey Site, yaitu Salon Mandala mempunyai tempat ruko untuk melakukan jasa. Dengan hal ini, para pelanggan bisa mengunjungi Salon Mandala langsung ke tempatnya. Lalu yang ketiga ada place and time decisions atau pemilihan tempat dan waktu. Tempat yang dipilih Salon Mandala adalah sebuah ruko yang terletak di Nagoya. Hal ini membuat tempat Salon Mandala menjadi strategis dikarenakan berada di wilayah pusat ekonomi. Waktu operasional Salon Mandala pun cenderung lemah, yaitu dari jam 8 pagi hingga jam 10 malam. Lalu yang keempat ada delivering services in cyberspace atau memberikan layanan di dunia maya. Salon Mandala sudah melakukan pelayanan di dunia maya, yaitu menerima bookingan dari calon pelanggan melalui sosial media. Hal ini membuat proses pelayanan menjadi lebih cepat. Yang selanjutnya adalah role of intermediaries atau peran perantara. Untuk saat ini Salon Mandala masih belum membuka cabang toko lainnya, dikarenakan terbatasnya modal yang ada dan membuat Salon Mandala hanya ada satu cabang saja, yaitu di Nagoya. Lalu selanjutnya adalah distribution challenges in a huge domestic market atau tantangan distribusi dalam pasar domestik yang besar. Dengan maraknya salon di Indonesia, untuk saat ini Salon Mandala masih belum mampu bersaing dengan salon-salon lainnya yang memiliki pelayanan yang lebih bagus dan memadai dan bakat yang lebih baik dalam bidang salon. Oleh karena itu, Salon Mandala mempunyai banyak rintangan dikarenakan jasa salon yang sudah ada di mana-mana. Selanjutnya yaitu distributing services internationally atau mendistribusikan jasa ke internasional. Untuk saat ini, Salon Mandala masih tidak merencanakan untuk memperluas usaha jasanya ke negara lain. Hal ini disebabkan adanya keterbatasan modal untuk membuka cabang baru di luar negeri. Flower of service adalah suatu sistem yang jasa yang membagikan antara layanan jasa yang memfasilitasi dan layanan jasa yang mendorong. Bersifat memfasilitasi ini diperlukan agar proses pelayanan berjalan baik. Misalnya saja, cara pembayaran atau tutorial saat menggunakan produk inti. Bersifat mendorong, nilai tambahnya sendiri contohnya saja memberikan layanan konsultasi. Nah, berikut merupakan analisis pembahasan dari flow of service. Nah, layanan jasa yang memfasilitasi atau facilitating services. Di facilitating services ini ada beberapa lagi. Yang pertama itu ada informasi. Informasi di Salon Mandala ini mengenai usahanya secara langsung atau face to face. Dengan ini maka konsumen akan lebih mengerti dan mencerna informasi yang diberikan oleh Salon Mandala secara langsung. Informasi yang biasanya diberikan oleh Salon Mandala itu contohnya saja adalah produk jasa, harga jasa, dan manfaat dari jasa tersebut. Yang kedua yaitu adanya pengambilan pesanan atau taking order. Dalam pengambilan pesanan, Salon Mandala selalu melakukan pengambilan pesanan di tempat secara langsung. Salon Mandala juga memiliki pengambilan pesanan secara reservasi. Dengan ini, Salon Mandala dapat menghadapi pesanan yang meledak. Yang tiga yaitu ada penagihan. Dalam penagihan, Salon Mandala menetapkan penagihan secara langsung dengan cara membayar sesuai informasi yang konsumen dapatkan oleh pihak Salon Mandala. Maka proses penagihan Salon Mandala pun sudah dilakukan secara akurat dan tepat waktu. Dengan ini, maka para konsumen tidak merasa kecewa dan puas. Yang keempat yaitu adanya pembayaran. Pada pembayaran, Salon Mandala sudah menggunakan mesin untuk pembayaran menggunakan kartu debit. Pelanggan juga bisa membayarnya menggunakan aplikasi mobile banking yang tersedia. Dengan sistem pembayaran di Salon Mandala yang sudah bisa terbilang modern. Lalu ada layanan yang mendorong atau engaging services. Nah, di engaging services ini ada berbagai juga, yaitu ada konsultasi. Konsultasi adalah nasihat dari sumber-sumber terpercaya sebagai tanggapan dari permintaan konsumen.
Salon Mandala menyediakan konsultasi seperti jasa rambut apa yang bagus atau jenis rambut yang ikal dari potongannya apa aja yang bagus untuk baju yang oval. Dengan ini maka pelanggan akan percaya dengan jasa yang diberikan. Yang kedua yaitu ada keramahan. Seorang konsumen harus diperlakukan secara baik agar citra dari bisnis tersebut juga akan baik nantinya. Salon Mandala menerapkan ketika ada konsumen, maka yang ada konsumen yang hendak datang, mereka akan menyapa selamat datang, ada yang bisa saya bantu, atau juga selamat pagi, selamat datang di Salon Mandala. Maka dengan ini konsumen akan merasa bahwa pelayanan di Salon Mandala ini baik dan sopan, yang dapat mendorong konsumen untuk sering datang ke Salon Mandala. Ketiga ada keamanan. Dalam hal keamanan, Salon Mandala sudah disediakan tempat parkir khusus pelanggan agar kendaraan mereka aman, dan juga tempat penitipan barang ketika masuk ke dalam salon juga disediakan oleh Salon Mandala. Yang keempat itu ada pengecualian. Pengecualian melibatkan layanan yang pelengkap yang ada di luar rutinitas normal. Salon Mandala mempunyai peraturan pada pelanggannya. Contohnya saja, ketika pelanggannya ada barang yang hilang ketika di salon, maka pihak Salon Mandala tidak akan bertanggung jawab atas hal tersebut. Analisis pendekatan strategi. Fungsinya adalah untuk mengetahui apakah konsumen merasa puas dengan pelayanan yang diberikan UMKM tersebut. Maka dari itu dibutuhkan beberapa strategi dalam menganalisa dan mengukur pendekatan konsumen terlebih dahulu. Yang pertama adalah consumer segment. Terdapat dua, yaitu mahasiswa. Banyak mahasiswa yang mewarnai rambutnya lebih banyak daripada kalangan masyarakat biasa. Yang kedua adalah ibu rumah tangga. Banyak ibu rumah tangga yang sangat memperhatikan kesehatan dan model rambut dimilikinya. Selanjutnya adalah value proposition. Salon Mandala memberikan kenyamanan, kerapihan, kebersihan, kesopanan karyawan dalam memberikan servis dan juga memberikan diskon dalam ketentuan tertentu. Yang ketiga adalah channels. Menggunakan media sosial, memasang spanduk, menyebarkan brosur dalam menjangkau pelanggannya, dan juga word to mouth. Yang keempat adalah customer relationship. Menggunakan bantuan personal dengan komunikasi secara langsung seperti pemilik salon yang langsung turun tangan di tempat, serta memantau dan mengontrol aktivitas yang sedang beroperasional. Yang kelima adalah revenue stream. Revenue stream dari Salon Mandala ini adalah penjualan bahan-bahan untuk perawatan rambut seperti vitamin rambut, sampo, masker, krim kecantikan, dan krim rambut. Yang keenam adalah key resources. Sumber daya utama bagi Salon Mandala ini adalah aset manusia dan alat teknologi yang beroperasional dan produk untuk rambut seperti gunting, hair dryer, sisir, blow dryer, dan lain-lain. Yang ketujuh adalah key activities. Key activities dari Salon Mandala ini adalah pengoperasian pelayanan jasa yang dibutuhkan konsumen seperti pelatihan karyawan dalam memberikan servis bagi konsumen, seperti creambath, rebonding, smoothing, potong rambut, blow, dan lain sebagainya. Yang kedelapan adalah key partnership. Mitra yang dimiliki Salon Mandala ini adalah supplier dalam pemasok perlengkapan salon, berupa cat rambut, vitamin rambut, sampo, dan lain sebagainya, serta peralatan pada salon. Yang kesembilan adalah cost structure. Cost structure dari Salon Mandala ini terbagi menjadi tiga. Yang pertama adalah fixed cost, yaitu gaji kepada tenaga kerja atau karyawan. Yang kedua adalah variable cost, biaya perlengkapan salon, dan yang terakhir adalah biaya lainnya seperti biaya promosi, spanduk, dan brosur. Peran corporate, operasional, dan unit dalam memimpin mengelola perubahan. Mereka berpengalaman dan mempunyai reputasi atau memiliki sertifikasi dalam menunjang kependidikan atau keterampilan yang mendukung, seperti menyediakan jasa konsultasi rambut, menguasai teknik perawatan rambut, rekomendasi produk kecantikan rambut, menyarankan potongan atau gaya rambut, dan memastikan kebersihan salon. Jadi kesimpulannya adalah mereka telah melakukan hal yang sangat baik dalam pengambilan pesanan. Salon Mandala juga menerima reservasi dengan cara online, dan dalam segi pembayaran mereka juga sudah mendukung dengan cara kartu debit atau dengan mobile banking. Selain itu, Salon Mandala juga dapat menerima keluhan dan juga konsultasi dari konsumen seperti model rambut yang diinginkan atau warna rambut dan lain-lain, dan juga memberikan diskon kepada konsumen. Dan saran dari kami adalah hasil dari penelitian dan analisis terhadap salon ini, kami memiliki saran, yaitu
Dalam segi promosi, Salon Mandala hanya menggunakan metode promosi seperti membagikan brosur atau dengan cara mulut ke mulut. Metode ini kurang efektif di era digital dan di masa pandemi. Dan dengan melakukan upload konten yang bertema model rambut ke sosial media seperti di TikTok ataupun Facebook akan lebih efektif karena orang-orang sering di rumah dan menggunakan gadgetnya. Dan dalam segi pembayaran, Salon Mandala itu memang sudah menggunakan mobile banking atau kartu debit. Tapi saran dari kami adalah menyediakan QR code untuk melakukan pembayaran karena masih banyak anak remaja yang menggunakan bank digital seperti Dana, GoPay, ShopeePay, dan lain-lain. Dengan menyediakan QR code, maka konsumen akan lebih mudah dalam segi pembayarannya. Baik, sekian presentasi dari kami. Mohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih dari kelompok 5.